Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-166. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari ternyata cukup berhati-hati. Mereka telah mengirimkan beberapa orang untuk mengamati padepokan itu dalam beberapa hari. Kalian harus mengetahui seberapa kekuatan yang tersimpan di padepokan itu, sehingga kedatangan kita tidak sekedar menyurukkan kepala kita ke dalam api. Dengan demikian, maka 5 orang telah diperintahkan untuk berangkat menuju ke kaki Gunung Lawu. 2 di antara mereka adalah orang-orang yang pernah pergi ke padepokan Kiai Banyu Bening. Sementara yang lain adalah orang-orang baru. Diharapkan bahwa orang-orang baru itu akan dapat memberikan pertimbangan yang lebih lengkap setelah mereka melihat padepokan Kiai Banyu Bening dan lingkungan di sekitarnya. Kelima orang itu menempuh perjalanan yang jauh, tetapi perjalanan mereka tidak banyak dibayangi bahaya karena mereka tidak mempunyai tugas lain kecuali melihat-lihat padepokan di kaki Gunung Lawu itu. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di padepokan di kaki Gunung Lawu itu masih saja menempa diri. Mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka yang tidak pergi ke sawah telah masuk ke dalam sanggar. Mungkin sanggar tertutup, mungkin juga sanggar terbuka. Orang-orang yang umurnya sudah menjelang senja itu dengan tekun membimbing mereka pula. Apa yang dapat kita lakukan, harus kita lakukan pada masa-masa senja ini, berkata Ki Ajar Panguan. Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, meskipun menjelang senja, kita tetap matahari. Iya, Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Sinar matahari senja masih dapat membakar langit. Ki Pandi tertawa pula. Katanya, jangan takut kehilangan panas jika api kalian telah menyalakan sedikit karang sehingga membara. Tidak cukup, teriak Ki Lemah Teles. Panas cahaya matahari senjamu harus membuat bulan, bintang dan semua langit membara sampai saatnya terbit matahari baru. Ki Joko Prono tertawa berkepanjangan. Katanya, apakah matahari-matahari kini pandai bermimpi? Bukan mimpi, teriak Ki Lemah Teles. Apimu yang akan segera padam di dalam mimpi burukmu. Kau akan menantang berperang tanding, bertanya Ki Pandi. Bongkok edan, geram Ki Lemah Teles. Mereka pun tertawa, sementara Ki Lemah Teles melangkah meninggalkan mereka. Tetapi langkahnya terhenti ketika Ki Pandi berkata, "Hei, kau akan kemana? Berilah perintah-perintah. Kau sekarang pemimpin padepokan ini bersama Ki Warono."
Perintah apa yang dapat aku berikan kepada matahari yang mulai redup sebelum senja? Ki Lemah Teles tidak menghiraukan orang-orang tua itu yang tertawa berkepanjangan. Ki Warono menarik nafas dalam-dalam. Ia ingin dapat berbuat sebagaimana orang-orang tua itu. Sempat tertawa dan memandang kehidupan tanpa dibebani oleh berbagai macam persoalan yang menekan. Tetapi ia tidak dapat ingkar bahwa ia harus bekerja keras untuk menyusun kembali tatanan kerja dan hubungan di padepokan itu. Dari hari ke hari, kesibukan di padepokan itu menjadi semakin meningkat. Beberapa orang anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu justru menyatakan diri untuk ikut menimba ilmu di padepokan itu. Mereka dan orang-orang tua mereka kemudian mengetahui bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar di padepokan itu. Ki Warono telah menyatakan bahwa sanggar-sanggar yang terdapat di padukuhan-padukuhan itu tidak mempunyai arti lagi. Jika sanggar itu ingin tetap ada di padukuhan, maka gunanya sudah berbeda sama sekali. Perubahan-perubahan yang meyakinkan itulah yang membuat orang-orang padukuhan mempercayakan beberapa orang anak muda mereka yang menyatakan diri untuk tinggal di padepokan. Mereka bukan saja ingin mendapatkan tuntunan dalam olah kanuragan, tetapi di padepokan mereka juga ingin menyadap pengetahuan tentang bercocok tanam, berternak dan mengenali musim. Mereka juga ingin dapat membaca huruf-huruf serta menangkap maksudnya. Tetapi Ki Warono telah memberitahukan kepada mereka dan orang tua mereka bahwa padepokan itu masih berada dalam keadaan bahaya. Aku tidak ingin mereka terbakar dalam api permusuhan begitu mereka memasuki padepokan kami, berkata Ki Warono kepada anak-anak muda itu serta orang tua mereka. Beberapa orang memang menjadi ragu-ragu, tetapi beberapa orang yang lain berkata, "Kami siap menjalani tugas apapun juga." Ki Warono justru menjadi terharu. Ia merasakan sambutan yang hangat dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan itu setelah berhasil merombak alasnya sampai ke dasar. Ketika hal itu dibicarakannya dengan Ki Lemah Teles, maka Ki Lemah Teles pada dasarnya sejalan dengan pikiran Ki Warono. Sebaiknya anak-anak muda itu tidak memasuki padepokan justru pada saat yang gawat. Mereka belum mempunyai bekal apa-apa, berkata Ki Lemah Teles. Tetapi ternyata beberapa orang anak muda justru bersedia mengalami akibat apapun, terutama dari padukuhan terdekat yang telah menjadi landasan perlawanan Ki Warono terhadap Panembahan Leptogati dan Ki Kepu Palang. Kami sudah mempunyai pengalaman, berkata beberapa orang anak muda itu. Ki Warono memang tidak dapat menolak mereka. Jika Ki Warono tidak mau menerima mereka, maka akan dapat terjadi salah paham. Seakan-akan setelah Ki Warono merebut kembali padepokannya, maka ia telah menolak kehadiran anak-anak muda itu di padepokannya itu. Apa boleh buat, berkata Ki Lemah Teles. Mereka memang sudah mempunyai sedikit pengalaman. Tetapi dengan demikian, kita tidak akan dapat menolak kehadiran anak-anak muda dari padukuhan yang lain. Ki Lemah Teles menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak-anak yang baru sama sekali itu justru akan dapat menjadi beban.
Tetapi mereka akan menganggap kita menjauhi sebuah padukuhan, tetapi mendekati padukuhan yang lain. Ki Warono, berkata Ki Lemah Teles, beri mereka penjelasan sekali lagi bahwa padepokan ini masih dibayangi oleh pertentangan dan perselisihan, sehingga dengan demikian kita dapat membagi tanggung jawab. Ki Warono mengangguk-angguk. Katanya, baik Ki Lemah Teles, aku akan menjelaskan kepada anak-anak muda itu serta orang tuanya bahwa pertentangan dan perselisihan itu akan dapat membuahkan kematian. Dengan penjelasan itu, memang ada beberapa orang anak muda yang mengurungkan niatnya, tetapi ada pula di antara mereka yang dengan tekad bulat bergabung dengan para cantrik dari padepokan yang telah memperbaharui pijakannya itu. Kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya setelah keadaan benar-benar menjadi tenang, berkata Ki Warono. Namun mereka yang tidak menunda keinginannya untuk bergabung dengan para cantrik di padepokan itu, Ki Warono telah menaruh perhatian lebih besar daripada para cantrik yang lain. Kami serahkan mereka kepada kalian berdua, Angger, berkata Ki Warono kepada Manggada dan Laksono. Tetapi apa yang dapat kami berikan kepada mereka? Bertanya Manggada. Pengetahuan dan ilmuku masih terlalu dangkal. Tidak, ilmu dan pengetahuan kalian jauh lebih baik dari ilmu dan pengetahuanku. Karena itu aku serahkan mereka kepada Angger berdua untuk dapat meletakkan dasar-dasar secara umum. Pada perkembangannya nanti, biarlah Ki Lemah Teles yang mengatur mereka. Manggada dan Laksono tidak dapat menolak ketika hal itu dikatakan kepada Ki Pandi. Ternyata Ki Pandi sependapat. Katanya, kalian tentu dapat melakukannya. Tetapi Ki Pandi menasihatkan agar semua latihan dilakukan di dalam padepokan. Mungkin para pengikut Kiai Norowongso selalu mengamati padepokan ini. Karena itu maka mereka jangan melihat persiapan-persiapan yang dilakukan di padepokan ini. Sesuai dengan tugas yang diserahkan kepada Manggada dan Laksono, maka kedua anak muda itu pun segera mulai melakukannya. Anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu mendapat kesempatan terbanyak untuk melakukan latihan-latihan pula. Mereka tidak segera diserahi tugas untuk ikut memelihara sawah dan pategalan. Yang penting bagi mereka adalah menempa diri dalam olah kanuragan. Apalagi keadaan padepokan yang masih selalu dibayangi oleh perselisihan yang berkepanjangan. Setiap hari, Manggada dan Laksono memasuki sanggar terbuka bergantian. Keduanya telah membagi anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu menjadi dua kelompok yang besar. Kemudian kelompok-kelompok itu dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap hari, di dini hari, anak-anak muda itu harus sudah bangun. Setelah bebenah diri, mereka segera memasuki latihan-latihan pagi. Mereka memanasi tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang khusus. Kemudian berlari-lari memutari halaman dan kebun padepokan. Jika kelompok yang dipimpin oleh Manggada berlatih di sanggar terbuka, maka Laksono melakukannya di halaman. Demikian sebaliknya. Setelah sepekan mereka melakukan latihan-latihan gerak dasar, maka Manggada dan Laksono mulai mengajari mereka
cara memegang berbagai jenis senjata. Mula-mula anak-anak muda itu berlatih memegang tombak dan melakukan gerak-gerak dasar. Kemudian mereka mulai berlatih memegang pedang dan perisai. Untuk memburu waktu yang sempit, maka Manggada dan Laksono menekankan kemampuan anak-anak muda yang menjadi penghuni baru dari padepokan itu bermain dengan tombak pendek dan pedang dengan perisainya. Kalian tidak perlu menjelajahi berbagai macam senjata. Yang penting dalam waktu yang pendek ini, kalian mampu mempergunakan tombak pendek dan pedang dengan perisainya, berkata Manggada dan Laksono kepada anak-anak muda itu. Namun anak-anak muda itu juga diajarinya mempergunakan tombak pendek dan pedang untuk melawan berbagai macam senjata. Mereka berlatih melawan orang yang bersenjata kapak, berlatih melawan orang yang mempergunakan trisula, canggah, bindi, atau cambuk. Latihan-latihan yang dilakukan oleh para penghuni padepokan itu memang tidak dapat dilihat dari luar. Baik anak-anak muda yang baru memasuki padepokan itu, maupun mereka yang sudah berada di padepokan itu sejak padepokan itu dipimpin oleh Kiai Banyu Bening. Jika ada 4 atau 5 orang penghuni padepokan itu yang pergi keluar, mereka tentu membawa cangkul atau bajak atau juga garu dengan sepasang kerbau untuk dipekerjakan di sawah atau pategalan di seputar padepokan itu. Dalam pada itu, ternyata Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari juga tidak segera mendatangi padepokan yang dipimpin oleh Ki Lemah Teles itu. Kecuali mereka juga ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka masih merasa sayang untuk meninggalkan lingkungannya. Rasa-rasanya mereka masih memerlukan waktu beberapa lama untuk menguras harta benda yang ada di lingkungannya yang cukup luas itu. Namun dalam pada itu, orang-orang yang ditugaskan oleh Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari sudah berada di kaki Gunung Lawu. Mereka mencoba mengamati padepokan yang mereka sangka masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening itu. Justru karena mereka menganggap bahwa padepokan itu memang masih dipimpin oleh Kiai Banyu Bening, maka mereka sama sekali tidak berusaha lagi untuk meyakinkannya lagi. Bahkan kelima orang itu sama sekali tidak mencoba berhubungan dengan orang-orang padukuhan. Jika mereka melakukannya, maka mungkin sekali kedatangan mereka akhirnya diketahui oleh orang-orang padepokan. Karena itu, maka mereka hanya sekedar melakukan pengamatan dari kejauhan. Meskipun kelima orang itu tidak melihat kekuatan padepokan itu yang sebenarnya, tetapi mereka memang melihat kesiagaan yang mantap. Mereka melihat para cantrik yang mengawasi keadaan di sekeliling padepokan dari atas panggung di belakang dinding. Bahkan mereka juga melihat 2 orang cantrik dengan tombak di tangan mengawal sebuah pedati yang penuh berisi hasil bumi yang dipetik di pategalan. Ternyata Kiai Banyu Bening adalah seorang yang sangat berhati-hati, berkata salah seorang di antara mereka. Setelah beberapa hari kelima orang itu mengadakan pengamatan, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa padepokan Kiai Banyu Bening adalah padepokan yang cukup tertib. Pemimpin kelompok itu pada hari-hari terakhir dari tugasnya ternyata atas gagasan sendiri
ingin memasuki padepokan Kiai Banyu Bening itu. Apakah tidak akan membahayakan jiwa kita? Bertanya salah seorang dari mereka. Mungkin, jawab pemimpin kelompok itu. Tetapi dengan demikian, aku akan dapat melihat serba sedikit isi dari padepokan itu untuk menyesuaikan laporan kawan kita terdahulu, yang juga pernah datang menghadap Kiai Banyu Bening. Tetapi, menurut kawan kita itu, Kiai Banyu Bening adalah seorang yang tidak dapat diduga sifatnya, namun ia adalah seorang yang mempunyai wibawa yang tinggi. Jika aku tidak kembali setelah matahari sampai di puncak, sebaiknya kalian menyingkir dari tempat ini, berkata pemimpin kelompok itu. Apa yang akan kau katakan kepada Kiai Banyu Bening? Bertanya seorang kawannya. Aku akan memberikan peringatan bahwa Kiai Norowongso dan Nyai Wicisari dalam waktu dekat akan segera datang. Hanya itu. Ya, hanya itu. Bukankah ini penting sekali bagi mereka? Tetapi apakah hal itu dibenarkan oleh Kiai Norowongso? Jika karena itu Kiai Banyu Bening menyingkir, bukankah Kiai Norowongso terutama akan menjadi sangat marah karena ia ingin membunuh saja Kiai Banyu Bening itu? Kiai Banyu Bening, menurut perhitunganku tidak akan melarikan diri. Pemimpin kelompok itu kemudian memutuskan untuk benar-benar pergi ke padepokan. Ia mengajak salah seorang dari kawan-kawannya itu yang pernah datang ke tempat itu sebelumnya. Meskipun orang itu juga tidak ikut memasuki padepokan pada waktu itu. Dengan kesadaran yang tinggi atas akibat yang mungkin terjadi atas diri mereka, maka pemimpin kelompok itu pun telah pergi ke padepokan bersama dengan seorang kawannya. Namun bagaimanapun juga, orang itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pemimpin kelompok yang orangnya berbeda dengan pemimpin kelompok yang datang terdahulu ke padepokan itu memang seorang yang berani. Meskipun demikian, ketika ia melangkah menuju ke pintu gerbang, orang itu menjadi berdebar-debar pula. Para petugas yang berada di panggungan di sebelah pintu gerbang itu telah melihat kedatangannya. Karena itu, maka petugas itu pun kemudian berteriak bertanya kepadanya, "Hei, siapakah kalian? Dan untuk apa kalian datang kemari?" Pemimpin kelompok itu memandang para petugas di atas panggungan itu. Dengan lantang ia justru bertanya, "Apakah aku harus berteriak pula?" Petugas itu termangu-mangu sejenak. Nampaknya orang yang datang itu bukan orang-orang padukuhan atau orang-orang yang telah terbiasa dengan padepokan itu. Karena itu, maka para petugas itu pun menjadi lebih berhati-hati. Seorang dari para petugas itu pun telah menjawab, "Ya, berteriaklah. Inikah cara padepokan ini menerima tamu?" "Ya," jawab petugas itu. Pemimpin kelompok itu pun mulai tersinggung, tetapi ia harus menahan diri. Dengan lantang pula, ia pun berkata, "Aku ingin menghadap Kiai Banyu Bening." Petugas itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Tunggulah, aku akan melaporkannya. Tetapi kalian harus menjawab, siapakah kalian dan kalian datang dari mana?" "Aku utusan dari Kiai Norowongso," jawab orang itu tanpa ragu-ragu. Bahkan ia mengucapkan nama itu dengan kebanggaan yang melonjak di dalam dadanya. Menurut pendapatnya, nama Kiai Norowongso akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi Kiai Banyu Bening.
Nama itu memang menggetarkan dada petugas di panggungan. Karena itu, salah seorang petugas di panggungan itu telah turun untuk melaporkan kedatangan utusan Kiai Norowongso itu. Sementara petugas yang lain masih bertanya, "Kau datang untuk apa?" "Aku akan bertemu dengan Kiai Banyu Bening." "Keperluanmu apa?" bertanya petugas itu pula. "Aku akan menyampaikan sendiri kepada Kiai Banyu Bening." "Aku tidak tahu apakah Kiai Banyu Bening dapat menerimamu atau tidak," jawab petugas itu. Ia sudah mengerti bahwa Ki Ajar Panguanlah yang telah berperan menjadi Kiai Banyu Bening ketika utusan Kiai Norowongso yang terdahulu datang ke padepokan itu. Namun orang yang berada di muka regol itu berteriak, "Katakan kepada Kiai Banyu Bening bahwa aku utusan Kiai Norowongso ingin bertemu. Aku akan melaporkan permohonanmu," berkata petugas di pintu regol. Kemudian ia bergegas menemui Ki Warono untuk melaporkan kehadiran dua orang yang mengaku utusan dari Kiai Norowongso. Ki Warono pun segera menemui Ki Lemah Teles dan Ki Ajar Panguan untuk minta pertimbangan apakah yang sebaiknya dilakukan terhadap utusan itu. "Mereka bukan orang-orang yang pernah datang kemari," berkata Ki Warono. "Para petugas itu tentu masih dapat mengenali kedua orang utusan Kiai Norowongso yang terdahulu. Karena kebetulan waktu itu mereka melihat langsung kedatangan kedua orang utusan itu. Katakan bahwa Kiai Banyu Bening baru beristirahat. Ia tidak dapat menerima kedua utusan itu. Tanyakan saja kepadanya apakah keperluan mereka datang. Agaknya kita sudah dapat menebak apa yang akan mereka katakan." Ki Warono pun mengangguk-angguk. "Temuilah mereka," berkata Ki Ajar Panguan. Ki Warono lah yang kemudian memerintahkan membuka regol depan setelah memerintahkan para penghuni padepokan yang tidak berkepentingan untuk menyingkir. Demikian pula anak-anak muda yang sedang berlatih bersama Manggada di halaman samping. "Biarlah mereka melihat padepokan ini tidak terlalu ramai," berkata Ki Warono. Baru kemudian setelah suasana di padepokan itu nampak lengang seperti yang dikehendaki oleh Ki Warono, para tantrik membuka pintu gerbang padepokan. Sementara itu, kedua orang yang datang dari padepokan Kiai Norowongso itu sudah menjadi tidak sabar. "Kenapa kalian mempermainkan kami?" bertanya yang tertua di antara kedua orang itu. Demikian pintu terbuka. Tetapi orang yang membuka pintu itu mengerti bahwa utusan Kiai Norowongso itu ingin menggertaknya. Sehingga karena itu, maka ia pun justru bertanya, "Apakah kami mempermainkan kalian? Kalian sengaja tidak segera membuka pintu dan memaksa kami menunggu di depan regol seperti pengemis yang menunggu belas kasihan." Jawaban orang yang membuka pintu itu ternyata tidak kalah kerasnya dengan pernyataan kedua orang itu. "Jika kalian memang tidak menunggu belas kasihan, kenapa kalian tidak pergi saja?" Wajah kedua orang itu menjadi merah. Yang tertua di antara mereka berkata, "Aku utusan Kiai Norowongso. Jika kau menghina aku, sama artinya kau telah menghina Kiai Norowongso." Tetapi orang yang membuka pintu itu menjawab, "Padepokan ini adalah padepokan Kiai Banyu Bening. Siapapun yang berhubungan dengan padepokan ini harus tunduk kepada tatanan yang berlaku di sini."
Kemarahan yang memuncak hampir saja membuat kedua orang itu kehilangan kendali. Tetapi mereka sadari bahwa mereka berdiri di depan regol sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang yang tertua itu pun berkata, "Sekarang, bawa aku bertemu dengan Kiai Banyu Bening." Ki Warono yang melihat gelagat yang kurang baik di gerbang padepokan itu pun telah mendekat. Ki Warono itu mendengar ketika orang yang mengaku utusan Kiai Norowongso itu minta untuk dibawa menghadap Kiai Banyu Bening. Karena itu, justru Ki Warono lah yang menjawab, "Kiai Banyu Bening sedang beristirahat." Kedua orang yang mengaku utusan Kiai Norowongso itu memandang Ki Warono yang melangkah semakin dekat. Dengan nada tinggi, yang muda di antara kedua orang itu berkata, "Kami utusan Kiai Norowongso." "Kenapa Kiai Norowongso itu tidak datang sendiri? Pada saatnya Kiai akan datang. Sekarang biarlah aku berbicara dengan Kiai Banyu Bening." "Kiai Banyu Bening baru beristirahat. Aku utusan Kiai Norowongso." Ki Warono tertawa. Katanya, "Jika Kiai Norowongso itu datang sekarang, maka Kiai Banyu Bening tentu akan menemuinya. Karena itu pergilah. Katakan kepada Kiai Norowongso agar ia datang sendiri, agar Kiai Banyu Bening bersedia menemuinya. Kalian akan menyesal telah mempermainkan utusan Kiai Norowongso. Pergilah. Jika Kiai Norowongso berkeberatan, kenapa tidak Nyai Wijisari saja yang datang kemari? Mungkin Nyai Wijisari akan sempat mengenang kembali masa-masa lalunya bersama Kiai Banyu Bening. Hei, apakah Kiai Norowongso akan cemburu?" Orang itu menggeram, tetapi keduanya memang tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka kehilangan kendali, maka mereka justru akan terjerumus ke tangan orang-orang sepadepokan. Sebenarnya lah, mereka datang ke padepokan itu sekedar untuk melihat kesibukan di dalam padepokan itu. Serba sedikit mereka ingin mendapat gambaran apa yang ada di dalam padepokan itu untuk kemudian disesuaikan dengan laporan pemimpin kelompok yang pernah datang terdahulu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.